Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai pembulatan pecahan desimal, pecahan biasa, dan juga persen. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk dalam materi kita. Sebenarnya ini agak sedikit berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan pembulatan pada pecahan desimal. Ya, sebelum kita masuk dalam pembulatan pecahan desimal, mari kita memperhatikan dulu nilai tempat dari pecahan desimal itu sendiri. Ya, kita perhatikan di sini dari 4,73 misalnya. Untuk 4 yang kedip-kedip ini ya, ini adalah nilai dari tempat satuannya. Kemudian yang 7 ini, satu angka di belakang koma itu merupakan nilai tempat dari persepuluhan. Kemudian yang 3 ini, yang kedua dari angka koma, itu adalah nilai tempat dari perseratusan. Ya, itu diingat ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam contoh pembahasan yang pertama, bagaimana kita akan membulatkan kesatuan terdekat. Nah, ada 4,73. 4,73 ini kita akan bulatkan, tapi sebelumnya mari kita memperhatikan catatan singkat ya. Jika nilai tempat yang kita perhatikan ini kurang dari angka 5, maka kita bisa membulatkannya ke bawah. Nah, selanjutnya jika nilai tempat yang kita perhatikan ini lebih atau mungkin sama dengan angka 5, maka kita bisa melakukan pembulatan ke atas. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan 4,73 ini kita akan bulatkan ke satuan terdekat, maka yang akan kita perhatikan ialah persepuluhannya, yaitu angka 7. Nah, angka 7 ini berada lebih dari angka 5. Maka 4,73 bisa kita bulatkan ke atas, yakni 5. Nah, selanjutnya contoh yang B, yaitu bagaimana kita membulatkan ke persepuluhan terdekat. Kita akan nanti perhatikan yaitu nilai tempat dari perseratusannya. Nah, 6,52 ini perseratusannya itu berada di angka kedua di belakang koma. Nah, angka 2 ini berada di bawah angka 5. Maka 6,52 ini kita akan bulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 6,5. Nah, demikian. Untuk selanjutnya kita belajar lagi tentang bagaimana kita melakukan pembulatan pecahan biasa. Ya, kita akan belajar melakukan pembulatan pecahan biasa. Di sini nanti ada dua cara ya, menggunakan garis bilangan dan juga cara yang kedua nanti kita akan bahas. Tapi perhatikan dulu, di sini ada contoh 5/8. Kita akan bulatkan menjadi berapa? Kita buatkan dulu garis bilangannya dari garis bilangan 0 sampai pada ketemu nanti 8/8 yang artinya 1 ya. Nah, selanjutnya kita buat seperti ini sampai ketemu pembilang dan penyebutnya sama. Nah, seperti ini, 8/8. 8/8 ini artinya 8 dibagi 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. Jadi 8/8 ini bisa kita tuliskan di sini 1. Nah, kembali 5/8, pertanyaannya, apakah dia lebih dekat dengan angka 1 atau dia lebih dekat dengan angka 0? Ya, jawabannya sederhana, yaitu lebih dekat ke angka 1. Maka 5/8 bisa dibulatkan menjadi angka 1. Nah, cara yang kedua yaitu perhatikan dulu catatan singkat yang ada di sebelah. Ya, jadi begini. Jika pembilangnya lebih kecil dari setengahnya penyebut pecahan tersebut, kita bisa bulatkan dia itu menjadi 0. Nah, begitu juga sebaliknya, jika pembilangnya ini lebih besar atau sama dengan dari setengahnya penyebut tersebut, maka kita bisa bulatkan ke atas menjadi 1. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas dari 5/8 ini. 5/8 ini penyebutnya kan 8. Nah, 8 ini setengahnya berapa sih? Nah, kita bagi aja menjadi 2. Nah, 8 bagi 2 itu sama dengan 4. Berarti 8 ini setengahnya adalah 4. Maka pertanyaannya, 5 lebih besar dari 4 kah? Iya, dia lebih besar dari 4. Jadi bisa kita bulatkan di sini 8/5 itu sama dengan pembulatannya 1. Maka kita bisa jawab dia menjadi 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembulatan persen. Nah, untuk pembulatan persen ini sebenarnya
sama dengan pembulatan pada bilangan bulat yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu dalam video pembelajaran yang telah kita bahas. Nah, sebenarnya untuk pembulatan persen ini semuanya itu akan kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan saya berikan juga satu contoh lagi supaya ingat. 45% ini kita pisahkan dulu ya, 40 dan 5%. Nah, 5%-nya ini itu lebih dekat ke angka 10 ataukah lebih dekat dengan angka 0? Ya, jawabannya dia lebih dekat dengan angka 10. Maka 10% ini ditambah dengan 40%-nya itu sama dengan 50%. Maka kita catat dia di situ jawabannya ialah 50%. Nah, ya, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Jikalau kurang dipahami dan dimengerti, bisa bertanya kembali kepada saya. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.